Halo para warga, kembali lagi di akun Nimi. Melanjutkan anime Death Note Dead Play sebelumnya, yang telah terjadi pertempuran sengit antara Dewa Mayat melawan pahlawan, dengan hasil akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh pahlawan. Namun tidak disangka bahwa kekalahan Dewa Mayat itu memang telah disengaja. Jadi bagaimana maksudnya? Alasan itu akan kita ketahui pada episode kali ini. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Flashback di zaman dahulu, ketika Dewa Mayat dijual oleh kedua orang tuanya ke pihak kerajaan dan ditugaskan untuk pergi ke medan perang sebagai necromancer atau orang yang bisa mengendalikan mayat. Akibat kekuatannya yang terlalu overpower, dirinya berhasil meratakan berbagai macam kerajaan secara sendirian. Selama dirinya bertarung di medan perang, sebenarnya Dewa Mayat hanya menginginkan hidup secara damai. Namun, kekuatan dari Evil A tidak mengizinkannya untuk menempuh jalan yang dia impikan. Tidak ingin membunuh manusia lebih banyak lagi, akhirnya Dewa Mayat memutuskan untuk bertapa di sebuah gua. Tapi tidak disangka, pada gua tersebut terdapat beberapa anak yang mungkin mereka adalah korban dari peperangan. Dewa Mayat yang merasa bersalah dan ingin hidup secara damai dengan memberikan persediaan makanan seperti buah-buahan kepada anak-anak tersebut, sehingga membuat para anak kecil yang kelaparan langsung bahagia menerima makanan yang datang entah dari mana itu. Hampir setiap harinya, Dewa Mayat selalu memberikan makanan tanpa anak-anak ketahui dari siapa. Karena takutnya kalau Dewa Mayat menampakkan diri, mereka jadi ketakutan, mengingat Dewa Mayat memiliki wujud seperti tengkorak. Namun lama-kelamaan para anak-anak mulai menyadari bahwa terdapat seseorang yang sengaja memberikan makanan kepada mereka. Sehingga persembunyian Dewa Mayat pun telah diketahui oleh anak-anak itu. Namun bukannya ketakutan, para anak-anak itu justru sangat menyambut Dewa Mayat dan berterima kasih atas makanan yang telah diberikan. Semenjak saat itu, Dewa Mayat dan para anak-anak mulai hidup secara berdampingan. Meski tubuhnya hanya berwujud tengkorak, namun berkat kebaikan dan ketulusan hatinya membuat salah satu wanita jadi jatuh cinta kepada Dewa Mayat. Sayang, sebelum kisah romansa dimulai, pihak kerajaan telah menemukan mereka. Dan mengingat Dewa Mayat dikenal dengan kekejamannya, membuat para pasukan langsung membunuh keluarga kecil milik Dewa Mayat, termasuk seorang wanita yang telah jatuh cinta kepada dirinya. Lalu, kenapa pihak kerajaan atau kekaisaran melakukan semua ini? Alasannya cukup sederhana, berdasarkan kepercayaan kerajaan, para anak-anak telah tercemar oleh Dewa Mayat. Mengetahui bahwa keluarga kecilnya dibantai, sekaligus wanita pujaan hatinya telah tiada, membuat Dewa Mayat kali ini benar-benar merasa sangat marah. Meski dirinya sangat mendambakan perdamaian, namun orang-orang sinting seperti ksatria kerajaan itu wajib dimusnahkan. Selama 1 abad lamanya, Dewa Mayat mendedikasikan hidupnya untuk membalas dendam. Beruntungnya, berkat mata Evil A, Dewa Mayat bisa menyiksa jiwa para ksatria meski secara umum mereka itu telah mati. Setelah berhasil meratakan pasukan kerajaan, Dewa Mayat memutuskan untuk mengurung diri sembari mempelajari sihir teleportasi dan juga reinkarnasi. Pada titik ini, Dewa Mayat sedang menunggu seseorang yang bisa membunuhnya, karena ya bagaimanapun Dewa Mayat itu tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Hingga pada akhirnya Dewa Mayat dipertemukan dengan pahlawan dan berhasil menyelesaikan rencananya. Dan dari sini kita jadi tahu bahwa Dewa Mayat itu tidak benar-benar jahat. Kembali ke masa kini, setelah Dewa Mayat yang berada dalam tubuh Shinomiya Polka menyerang Misaki, dirinya dibuat kaget ketika tubuh manusia itu bisa selemah ini. Menyadari bahwa Shinomiya belum mengetahui apapun di dunia ini, dirinya langsung mencari cara untuk menghidupkan Misaki. Tujuannya ya hanya satu, untuk mencari tahu mengenai segala sesuatu hal yang ada di dunia manusia. Terlebih lagi kalau Shinomiya ketahuan telah membunuh seseorang, tentunya akan membuat dirinya dikejar oleh polisi dan tidak bisa menjalani hidup yang damai. Di waktu yang sama, terdapat drone yang sedang terbang dari seseorang misterius yang mengawasi dari tadi. Melihat kekuatan dari Shinomiya membuat seseorang tersebut langsung ketar-ketir dan kebingungan.
Tidak ingin ketar-ketir sendirian, seorang misterius ini langsung mengirimkan rekaman video itu kepada bosnya yang bernama Clarissa. Sementara itu, dalam kematiannya, Misaki mulai bermimpi mengenai masa lalunya dahulu. Kala itu, Misaki adalah seseorang gadis biasa dan juga sangat ceria, hingga pada suatu kejadian membuat dirinya menjadi seorang psycho. Kejadian yang dimaksud yakni ketika seorang pembunuh membunuh kedua orang tuanya tepat di depan mata Misaki. Tentu, hal itu membuat Misaki merasa syok dan ingin melakukan balas dendam. Tapi hal itu bukanlah hal yang menjadi penyebab utamanya. Alasan lain kenapa Misaki menjadi seorang psycho adalah saat dirinya melihat seorang pembunuh yang sangat senang ketika sedang mengeksekusi para korbannya. Dan semenjak saat itulah, Misaki mulai mencari pelaku untuk melakukan balas dendam, sekaligus untuk memuaskan hasrat untuk ego psycho miliknya. Hingga akhirnya, Misaki berhasil menemukan pelaku yang selama ini dia cari. Tentu saja, proses eksekusi Misaki tidak langsung membunuhnya, melainkan bersenang-senang dengannya terlebih dahulu. Rumor atau nama Misaki telah menyebar di kalangan para pembunuh, di mana seorang wanita psycho yang selalu tersenyum ketika sedang bermain-main dengan targetnya. Dikarenakan tujuan balas dendam telah tercapai, Misaki ingin mengambil satu misi lagi untuk mengetes apakah dirinya bisa membunuh orang baik atau tidak. Maksudnya, membunuh orang biasa yang tidak memiliki catatan atau rekor kriminal. Dan orang yang dimaksud yakni adalah Shinomiya Polka. Dan ya, nyatanya ketika membunuh orang biasa, Misaki sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dalam artian, dia ini adalah seorang psycho asli. Meski begitu, Misaki sadar selama dirinya hidup, maka dunia tidak akan baik-baik saja. Maka dari itu, Misaki memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Misaki juga penasaran bagaimana rasanya kalau dirinya sudah terbunuh. Namun tepat ketika Misaki ingin mengakhiri hidupnya, terdapat panggilan dari seorang misterius yang memberitahu bahwa target sebelumnya, yaitu Shinomiya Polka, ternyata masih hidup. Dengan cepat, Misaki pergi ke tempat Polka untuk menyelesaikan misinya. Sayang sekali bahwa Shinomiya Polka yang dulu berbeda dengan Shinomiya Polka yang sekarang. Akibat dirasuki oleh Dewa Mayat, justru membuat Misaki lah yang terbunuh oleh Shinomiya. Dikarenakan Shinomiya sama sekali tidak mengetahui tentang dunia manusia, dirinya pun berniat untuk menghidupkan Misaki menggunakan sihir pembangkit. Di waktu yang sama, setelah menerima informasi dari seseorang misterius, Clarissa selaku pemimpin organisasi langsung pergi ke tempat Misaki dan Shinomiya yang berada di sana. Semua orang langsung menodongkan senjata ke arah Polka. Tentu, merespon akan hal itu, Polka juga setelah menyiapkan sebuah sihir. Untuk berjaga-jaga, Polka juga mengatakan bahwa tubuh manusia sangatlah lemah. Jadi, jangan pernah berpikir untuk melawannya. Hingga pada akhirnya, Polka telah berhasil membangkitkan Misaki. Misaki yang kini telah bangkit dari kematian langsung kaget setelah sadar bahwa dirinya bisa hidup kembali. Polka bilang bahwa sebenarnya Misaki tidak dihidupkan kembali, melainkan tubuhnya kini telah berubah menjadi zombie. Dan beberapa saat kemudian, setelah itu, Clarissa mendapatkan informasi dari seseorang misterius bahwa gedung panti asuhan entah bagaimana ceritanya bisa terbakar dengan kobaran api yang sangat besar. Seseorang misterius itu pun juga mengirimkan video kebakaran kepada Clarissa, yang tanpa diketahui, Polka yang penasaran juga melihat menggunakan mata tengkoraknya. Mengetahui bahwa terdapat anak-anak yang sedang terjebak, Shinomiya pun ingin segera menyelamatkan mereka semua. Karena secara tidak langsung, terbakar adalah suatu tragedi yang pernah menimpa keluarga kecilnya. Clarissa yang sadar bahwa di dalam tubuh Polka terdapat makhluk lain, langsung menyuruh seorang misterius itu untuk menunjukkan jalan menuju ke panti asuhan. Dan dengan cepat, Polka selaku Dewa Mayat langsung pergi ke sana menggunakan kekuatannya. Polka pun sampai ke tempat panti asuhan. Meskipun pada saat memasuki gedung, terdapat satu wanita yang melihat akan wujud tengkoraknya. Menggunakan Evil Eye, Polka dapat melihat arwah atau jiwa orang tua dari anak-anak yang telah meninggal. Tanpa berlama-lama lagi, Polka mensummon Skeleton dan menyuruh arwah para orang tua itu untuk merasuki Skeleton.
Karena akibat keterbatasan kekuatan, bisa-bisa Polka atau Dewa Maya terbakar kalau nekat masuk ke kobaran api yang sangat membara. Namun, berkat bantuan dari jiwa para orang tua mereka, secara ajaib, semua anak-anak bisa terselamatkan. Agar semuanya jelas, Polka memberitahu Clarissa bahwa identitas sebenarnya dari dirinya adalah Dewa Mayat, yaitu seseorang yang bisa mengendalikan arwah orang mati. Dan ketika ditanya apa tujuannya, Polka pun menjawab bahwa dirinya ingin hidup damai dan ingin mengetahui lebih banyak mengenai dunia manusia. Dan dengan sebuah saran agar mau bergabung ke dalam organisasi miliknya, maka Clarissa akan mengabulkan semua keinginan Polka untuk hidup dengan damai.